Aku kabarnya baik dan ya keluargaku semua baik di Amerika. Jadi Berarti sering bolak-balik Jakarta, Indonesia, iya Amerika iya ya? iya. 2 tahun ini berturut-turut kesini, tahun lalu juga kesini, cuman sama suami yang sekarang aku sendiri. Tahun ini sendiri Mbak, tapi tidak bersama keluarga sendiri, memang Enggak. pekerjaan atau gimana nih Mbak? Ya kebetulan itu aku kemarin tuh kesini karena itu ada konser sama Mayang Sari, ya itu, dan Jazz Gunung Bromo itu aja tadinya. Nah, berarti ini kan sering ciri khasnya manggung pakai kacamata hitam nih. Mungkin emang koleksinya banyak atau bagaimana sih? Enggak juga, ya itu juga itu. Kalau kacamata hitam kan di mana-mana juga sama aja, jadi nggak perlu ya. Kenapa sering manggung pakai kacamata gitu? Karena udah kebiasaan sih gitu. Jadinya kalau nggak pakai kacamata seperti itu, rasanya seperti bukan aku. Berarti lebih berat di sini atau di Amerika? Lebih suka dua-duanya, suka. Jadi ada bagus di sini gitu, ada bagus di Amerika, itu ada nggak bagus yang misalnya macet di sini. Kalau di state itu kan lancar, bisa 10 tujuan dalam 2 jam gitu. Kayak gitu. Nah, di Amerika kegiatannya apa aja biasanya? Di Amerika ya ibu rumah tangga aja. Dulu memang aku pernah kerja, cuman sekarang enggak. Sudah itu anak-anakku kan udah sendiri sudah pada kerja, ya sekarang aku di rumah aja sama suamiku aja yang kerja. Tapi lebih memilih tinggal di Amerika atau di Indonesia? Lebih memilih, sepertinya suamiku lebih senang di sini. Nanti kalau udah pensiun dia pingin pindah ke Kediri, dia pengen. Pekerjaan suami sendiri di situ apa ya? Dia kerja di adalah pharmaceutical company. Berarti memang niat awal mau pensiun lebih stay di Indonesia Mbak? Iya, karena kalau masa tua di Amerika tuh kayaknya kayak lonely gitu ya, kayak sedih gitu. Itu anak-anaknya jarang berkunjung. Itu biasanya ditaruh di apa kayak panti jompo kayak gitu. Berarti mungkin anak-anak sudah terbesar gitu kan? Berarti masih kegiatan bernyanyi terus juga balik ke Indonesia even walaupun setahun atau 2 tahun sekali, ini nggak dapat keplenan karena kan mengingat jaraknya juga cukup jauh ya. Maksudnya dikemplain sama Iya, keluarga. Anak-anak ya gitu mungkin. Enggak sih, sekarang dulu waktu mereka masih sekolah kan itu aku yang antar jemput, itu aku hampir nggak pernah kesini, jarang sekali gitu. Jadi kalau sekarang udah bebas, tiap kesini aku 3 bulan di sini gitu. Tapi nggak, selama di Indonesia ngapain aja nih selain nyanyi? Di Indonesia, apa ya? Ya nggak ada, paling piknik kemana gitu, ngunjungi ibuku kayak gitu. Ada kerinduan nggak dengan suami dan anak di Amerika gitu? Kan Kan bisa Video call. kayak gitu. Berarti untuk kemarin itu sempat bercerita perihal keadaan kondisi kesehatan mental soal bipolar ini kan mungkin banyak publik yang tidak tahu atas Iya. apa yang Mbak Ati rasakan. Kenapa pada akhirnya speak up tentang masalah mental Oh, itu? karena menurut aku memang mesti sering dibicarakan, karena sekarang ini mental illness itu menurut aku banyak menghinggapi anak-anak muda, banyak pressure akhirnya depresi gitu, atau banyak lah, terutama di kota-kota besar sekarang ini. Jadi kalau misalnya aku lebih terbuka atau teman-teman yang lain itu lebih terbuka, itu kan membuat inspiring untuk orang lain untuk lebih terbuka, karena kalau di kita itu mental disorder itu takutnya mendapatkan stigma gitu, kalau kita konseling di mana institusi mana gitu ya kayak gitu. Tapi kalau kita sering membicarakan itu, karena mental illness itu kan macam-macam, dari skizofrenia sampai bipolar, borderline personality, macam-macam lah pokoknya banyak. Dan itu pengobatannya juga tidak murah, dan tidak semua orang punya akses ke healthcare untuk misalnya counseling kayak gitu. Jadi itu perlu gimana caranya supaya misalnya pemerintah juga menaruh
latihan kayak gitu, karena itu penting. Karena beberapa tahun yang lalu itu anakku tuh ikut bukan internship, dia hanya membantu skizofrenia organisasi di sini, dia selama 3 bulan. Jadi kita keliling ke mental hospital gitu, rumah sakit jiwa sampai ke Magelang, Bali, sampai ke Jakarta dunia sana, dan itu masih ada yang dipasung-pasung. Yang utama itu banyak itu orang yang tidak selalu mampu, kayak gitu, yang mungkin mereka merasa mampu kayak gitu. Dan itu kondisi rumah sakit jiwa terutama yang private ya, yang milik orang yang tergantung terhadap itu funding mungkin dari orang-orang kaya atau company apa, itu ya perlu mendapat itu lebih banyak perhatian juga gitu. Karena ya mungkin kondisinya lebih bagus kalau itu institusi itu asilum itu kalau yang milik government kan kayak gitu. Jadi Mbak, gimana? tapi katanya berarti pernah merasakan depresi mungkin karena apa itu? Pekerjaan juga Pekerjaan banyak juga. juga. Itu aku punya dari aku kecil. Jadi itu depresi itu run in my family. Jadi itu ibuku gitu, terus kakekku gitu, bahkan nenek dari bapakku tuh dipasung juga, dia punya skizofrenia. Jadi ya entah gimana turunannya, ya mungkin ya ada yang macam-macam gitu mental illness-nya gitu. Tapi nggak ada di keluargaku yang sekarang, maksudnya itu nggak ada yang skizofrenia, tapi hanya tanteku. Berarti memang diagnosanya dari awal itu dari Indonesia ya Pak? Iya. Berarti Ya sudah bukan- lama dari kecil aku. Berarti bukan pas pindah ke Enggak. Dari kecil, cuman karena aku hobiku menyanyi, nah itu membantu banyak gitu. Tapi kalau sudah nggak nyanyi gitu, seperti bilang, Berarti memang mengatasinya dengan banyak kegiatan. Dengan banyak Iya, kegiatan. iya. Oh, kalau untuk Betul. pengobatannya sendiri mungkin dulu selama ini kayak gimana? Dulu di sini nggak pernah konseling, nggak pernah minum obat. Tapi setelah aku pindah di Amerika, konseling. Dulu rajin seminggu sekali, terus dibuat diagnosa sama psikologisnya, terus baru dapat itu obat psikiatriknya, dia yang menentukan itu obatnya apa. Biasanya naik lagi dosnya, dan dua anakku minum itu, cuman dia dosisnya lebih tinggi. Berarti memang anak ada Iya. riwayat. Itu anakku yang pertama itu bipolar type 1, terus yang kedua itu BPD, itu namanya mungkin masih nggak familiar, namanya borderline personality disorder. Itu lebih parah dari bipolar. Mengatasi anak-anaknya gimana? Oh, pertama ya bener-bener inilah devastated lah pokoknya. Pernah masuk institusi juga anaknya ya kayak gitu, pokoknya histeris lah. Kalau anak-anak itu kan gitu suka mencerai dirinya sendiri. Sampai segitunya berarti. Iya, yang nomor 2. Tapi anak-anak sendiri ada menurunin bakat menjadi penyanyi juga nggak? Iya, yang nomor 2 bagus nyanyinya, cuman dua-duanya itu anakku bisa main musik dari kecil ya, aku lesin musik. Cuman nggak tahu, mungkin karena di Amerika mereka seperti nggak mau main band, dan aku percaya kalau dulu mereka besar di sini, aku rasa mereka mau main band atau jadi apalah bintang sinetron. Oke ya, udah ya, terima kasih semuanya. Mungkin konsumsi obat sendiri sampai detik ini masih menerus atau Masih, kalau saya masih. Biasanya kayak gitu ya seumur hidup ya. Biasanya gitu. Gitu. Dan Mbak Ati